Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan Bapak. Di pelajaran PPKN pertama ini, kita akan belajar materi tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Oke. Langsung saja kita masuk ke yang pertama, di mana pemerintahan itu merupakan suatu unsur konstitutif mutlak berdirinya sebuah negara. Pasti kalian juga sudah sering tahu atau sudah pernah belajar di SMP bahwa syarat berdirinya suatu negara itu harus ada rakyat atau masyarakatnya, harus ada wilayahnya, terus harus ada pemerintahannya juga. Selain itu juga yang keempat, adanya pengakuan dari negara lain bahwa negara tersebut itu telah merdeka. Terus pemerintahan tugasnya apa sih? Tugasnya yaitu untuk menyelenggarakan pemerintahan negara, atau dengan kata lain, mengelola kekuasaan negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Di mana tujuan negara ini pasti kalian sering dengar pada saat kalian mengikuti upacara bendera tuh. Kalian pasti sering dengar undang-undang tujuan negara di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Terus pemerintahan juga mempunyai kewenangan untuk mengatur seluruh rakyatnya, mengatur seluruh rakyat Indonesia dan menjaga keutuhan wilayah negara, di mana bertujuan untuk mencapai kemakmuran rakyatnya. Oke, itu pemerintah ya, pemerintah dan tugas-tugasnya. Terus lanjut lagi. Masuk ke sistem pembagian kekuasaan, di mana yang pertama adanya macam-macam kekuasaan negara. Oke, kekuasaan negara ya anak-anak. Tapi sebelum kita mengetahui kekuasaan negara, lebih baik kita tahu dulu apa sih itu kekuasaan. Nah, kekuasaan ini dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya mereka melakukan tindakan apa yang kita kehendaki atau apa yang diperintahkan oleh kita. Kita ambil contoh di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Yang pertama, lingkungan keluarga dulu. Contohnya seperti ini. Ketika kalian sedang asik menonton TV, bermain game, atau bermain gadget kalian, terus tiba-tiba orang tua kalian menyuruh kalian untuk belajar nih, atau karena sudah waktunya belajar dan karena kalian juga sudah terlalu lama menonton TV atau bermain game, lalu bapak atau ibu kalian menyuruh, ayo nak belajar. Nah, dari ini bisa diambil kesimpulan bahwa kekuasaan di lingkungan keluarga itu yang memegang adalah kedua orang tua, baik ayah ataupun ibu kalian. Seperti itu. Yang kedua, di lingkungan sekolah. Contohnya, ketika kalian berangkat sekolah, tapi terlambat nih, dan kalian terjaring atau tidak boleh masuk dulu di pelajaran pertama karena harus dihukum dulu oleh guru BK biasanya, atau bisa juga oleh wali kelas kalian. Nah, dari hal tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan di lingkungan sekolah itu dipegang oleh guru, baik guru BK, wali kelas kalian, dan kepala sekolah, serta guru-guru yang lain juga. Mengulang lagi, di lingkungan keluarga
kekuasaan dipegang oleh kedua orang tua, di sekolah dipegang oleh bapak ibu guru kalian. Terus di masyarakat, siapa sih yang memegang kekuasaan di lingkungan masyarakat? Kita ambil contoh dulu, bahwa setiap tamu yang akan tinggal di wilayah tertentu yang lebih dari 24 jam ya, biasanya di tempat kalian juga seperti itu, maka tamu tersebut wajib lapor, harus lapor kepada Bapak RT kalian atau RW kalian. Dari sini juga bisa dilihat bahwa kekuasaan di lingkungan masyarakat itu dipegang oleh tokoh masyarakat seperti Pak RT, Pak RW, bisa juga sampai ke Bapak Lurah ya. Oke, mengulang lagi bahwa kekuasaan tadi kemampuan seorang untuk mempengaruhi orang lain. Yang kedua, kekuasaan di lingkungan keluarga dipegang oleh kedua orang tua, bapak ataupun ibu. Di sekolah dipegang oleh bapak ibu guru, di masyarakat oleh tokoh masyarakat atau RT RW Pak Lurah, seperti itu ya. Terus langsung masuk ke kekuasaan negara. Setelah kalian mengetahui apa makna dari atau apa pengertian dari kekuasaan negara ini, yaitu kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya. Jadi seluruh rakyatnya ya, tanpa terkecuali, di mana pengaturan ini atau negara mengatur rakyatnya ini untuk mencapai suatu keadilan, kemakmuran, serta keteraturan. Oke, sampai sini jelas, paham? Kita lanjut lagi. Oke, kita masuk ke kekuasaan menurut John Locke. Selain John Locke juga nanti ada kekuasaan negara yang dikemukakan oleh Montesquieu. Kita baca dulu, kita pelajari dulu yang John Locke ya. Di mana kekuasaan negara menurut beliau ada 3. Yang pertama, kekuasaan legislatif, yang kedua kekuasaan eksekutif, dan yang ketiga kekuasaan federatif, di mana kekuasaan legislatif membuat atau membentuk undang-undang, eksekutif untuk melaksanakan undang-undang, dan yang federatif untuk melaksanakan atau melakukan hubungan dengan luar negeri. Ini menurut John Locke. Selanjutnya menurut Montesquieu, apa sih menurut Montesquieu? Sama, ada 3 juga, tapi bedanya jika tadi di kekuasaan John Locke ada kekuasaan federatif yang paling bawah, kalau Montesquieu ini berubah menjadi yudikatif. Ada 3, sama, yang atas legislatif, eksekutif, bedanya di yudikatif dengan federatif tadi ya. Oke, dimana kekuasaan yudikatif ini kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Oke, teori Montesquieu ini sering disebut dengan trias politica, dan mungkin dan ini teori Montesquieu ini yang dipakai di negara Indonesia, di mana ada kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan yudikatif. Biasanya legislatif oleh DPR MPR, kekuasaan eksekutif ini dilaksanakan oleh presiden, wakil presiden, dan para menterinya, sedangkan di yudikatif adanya MK dan KY. Lanjut lagi. Oke, masuk ke sistem pembagian kekuasaan. Yang kedua adalah konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Oke, ada 2. Yang pertama secara horizontal, dan yang kedua secara vertikal. Tapi kita bahas dulu yang secara horizontal, di mana pembagian secara horizontal ini berdasarkan Undang-Undang 1945 ada 2 tingkatan, di mana ada pemerintahan pusat dan ada pemerintahan daerah.
yang mana pemerintahan pusat ini berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat seperti tadi contohnya MPR, DPR, Presiden, Wakil Presiden, Menteri, dan MK dan KJ seperti itu. Pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan pusat mengalami pergeseran setelah adanya perubahan terhadap undang-undang, di mana yang tadinya 3, legislatif, eksekutif, dan yudikatif tadi ya, menjadi 6 kekuasaan. Oke, ada 6 kekuasaan. Langsung aja kita masuk ke slide selanjutnya, sekalian jelasin apa sih maksudnya dari kekuasaan konstitutif dan yang lain-lainnya. Oke, 6 kekuasaan tersebut adalah yang pertama kekuasaan konstitutif, di mana yang menjalankan itu adalah MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, di mana kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Yang kedua, adanya kekuasaan eksekutif, sama di kekuasaan eksekutif tetap yang menjalankan adalah presiden, di mana kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan menyelenggarakan pemerintahan negara. Yang ketiga, adanya kekuasaan legislatif, kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Itu lembaganya adalah DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Yang keempat, adanya kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif ini juga bisa disebut sebagai kekuasaan kehakiman, di mana kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, seperti itu. Dan lembaganya ada MA dan MK ya. Terus yang kelima, kekuasaan eksaminatif atau inspektif, di mana kekuasaan ini berhubungan dengan penyelenggaraan, pemeriksaan, atau pengelolaan dan tanggung jawab terhadap keuangan negara. Lembaganya atau dilaksanakan oleh BPK. Dan yang keenam, adanya kekuasaan moneter, di mana kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, serta memelihara kestabilan uang atau nilai rupiah. Itu dilaksanakan atau lembaganya adalah Bank Indonesia atau BI. Itu tadi 6 kekuasaan negara yang dari 3 yang tadi ya. Jadi penjelasannya ini. Terus kita masuk ke secara vertikalnya. Yang secara vertikal itu apa sih? Di mana pembagian kekuasaan berdasarkan tingkat atau pembagian kekuasaan antar beberapa tingkat pemerintah. Di mana provinsi itu dibagi atas adanya kabupaten dan kota, di mana tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah dan diatur oleh undang-undang tentunya. Terus pembagian kekuasaan secara vertikal ini muncul karena adanya asas desentralisasi di NKRI, di mana menyerahkan wewenangnya kepada pemerintahan daerah atau daerah otonom, mana daerah otonom ini mampu mengatur urusan pemerintahan daerahnya sendiri, kecuali urusan yang menjadi kewenangan oleh pemerintahan pusat. Selanjutnya masuk sub bab yang kedua, di mana ada fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga non kementerian. Yang pertama, tugas Kementerian Negara Republik Indonesia. Oke, apa itu sistem pemerintahan Indonesia? Sebelumnya kalian pasti sudah tahu bahwa ada sistem pemerintahan presidensil dan parlementer. Tapi di Indonesia kita menggunakan sistem parlementer, di mana kedudukan presiden itu sangatlah kuat. Karena apa? Karena
presiden selain sebagai kepala negara, di sistem presidensil ini presiden juga menjabat sebagai kepala pemerintahan. Selain itu juga mempunyai wewenang yang sangat banyak. Dan dalam menjalankan tugasnya, presiden tentunya dibantu oleh wakil presiden, di mana wakil ini juga dipilih melalui pemilihan umum atau pemilu. Serta presiden juga dibantu oleh para menteri-menteri negara, yang mana menteri-menteri ini dipilih langsung oleh presidennya, oleh seorang presiden maksudnya. Oke, lanjut lagi. Terus untuk apa sih seorang menteri di Indonesia? Menteri dipilih dan diangkat serta diberhentikan oleh presiden langsung sesuai dengan kewenangannya. Terus keberadaan menteri diatur juga dalam pasal 17 Undang-Undang 1945, di mana yang pertama ini presiden itu dibantu oleh menteri-menteri negara dalam menjalankan tugas-tugas sebagai kepala pemerintahan, sebagai kepala negara, maaf. Yang kedua, menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden seperti tadi yang saya bilang. Yang ketiga, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Jadi setiap menteri itu membidangi urusannya sendiri-sendiri, seperti contohnya menteri kelautan, menteri pendidikan, menteri apalagi kesehatan, dan dalam bidang tersebut hanya satu menteri ya. Oke, yang keempat, pembentukan pengubahan dan pembubaran kementerian negara diatur dalam Undang-Undang Dasar. Oke, seperti itu. Itu gunanya atau peran seorang menteri di Indonesia. Oke, selanjutnya urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Negara. Yang pertama, adanya urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD NKRI tahun 1945, di mana meliputi urusan negara dalam urusan luar negeri, dalam negeri, dan pemerintahan. Yang kedua, adanya urusan pemerintah yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang 1945, di mana meliputi urusan agama, hukum, keuangan, dan yang lain-lain. Nanti bisa dibaca sendiri. Dan yang ketiga, urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, di mana meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional dan yang lain-lain ke bawah. Nanti mungkin kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan langsung kepada Bapak. Oke, lanjut lagi. Oh, sudah habis ternyata. Baik, di video pertama ini kita belajar tadi sampai apa anak-anakku? Lupa Bapak. Oke, sampai urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawab Kementerian Negara Indonesia ya. Oke, mungkin nanti yang ingin bertanya boleh langsung bertanya saja. Oke, terima kasih telah bersama-sama belajar dengan Bapak. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.